Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita. Pada permenungan hari ini, untuk mengawali semuanya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan amanat perpisahannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu." Dalam kehidupan ini, ketika kita ditinggalkan orang yang begitu kita kasihi, kita merasakan kesepian yang luar biasa karena ditinggalkan dan kehilangan. Ada suatu perasaan kosong menggelayuti jiwa kita. Perasaan sedih, sepi dan kosong memenuhi seluruh hati para rasul ketika Yesus hendak meninggalkan mereka. Para rasul selama lebih kurang 3 tahun telah hidup bersama Yesus. Mereka telah mengalami suka duka bersama. Namun selama itu mereka tetap bertahan dan setia hidup dengan Yesus. Mereka belum sadar bahwa Yesus segera akan meninggalkan mereka untuk kembali ke rumah Bapanya. Meskipun Yesus seringkali mengatakannya, mereka berpikir hal itu tidak akan terjadi karena mereka merasa nyaman hidup bersama dengan Yesus. Namun Yesus mau tidak mau harus mengatakan hal itu agar mereka siap menghadapi kenyataan dan agar tidak kaget dan ingat bahwa Yesus telah mengatakannya jauh-jauh hari. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam situasi sedih, sepi, putus asa, mungkin hancur dan kosong, perasaan yang dialami oleh para murid, namun Yesus menjanjikan roh penghibur. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menjamin kedatangan roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kenyataan hidup yang kita alami sehari-hari, seringkali ketika kita mengalami sesuatu yang buruk,
respon kita seringkali marah, kecewa, jengkel, mungkin menyalahkan sana, menyalahkan sini, dan beranggapan bahwa semua rencana gagal total. Untuk itu, cobalah mulai sekarang. Jika kita mengalami situasi buruk, coba kita hening dalam doa, coba merefleksikan bahwa ternyata di balik hal-hal buruk itu ada hikmah yang positif yang dapat kita peroleh. Sebagai pengikut Kristus, kita seringkali mengalami banyak tantangan dan godaan, mengalami banyak cobaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali kita mungkin direndahkan, seringkali kita dianggap, tetapi Yesus berjanji Ia akan memberikan roh penghibur, roh kekuatan, roh kudus yang akan selalu membimbing kita dikala kita mungkin merasa tersingkirkan. Untuk itu, marilah kita selalu membuka diri pada bimbingan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Yesus untuk menjamin keselamatan kita. Dialah yang akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Mari kita percaya bahwa di balik peristiwa buruk, Tuhan punya rencana indah bagi kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, bukalah mata hati kami akan Roh Kudus-Mu, agar kami mendapat bimbingan, agar kami mampu mengupayakan kekudusan hidup dan akhirnya sampai kepada kerajaan-Mu di surga. Bimbinglah dan berkatilah selalu kami dalam keseharian kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga segala tutur kata dan tindakan kami hanya mencerminkan kasih-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.